Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, banyak sekali nikmatnya, yang dimana sesuai kata almarhum Andre Gurutta Kiai Haji Sanusi Baco, jikalau ada alat yang ingin mengukur banyaknya nikmat Allah yang dia berikan kepada kita, maka alat itu akan rusak sebelum nikmat Allah selesai terhitung. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda yang dibesar-besarkan oleh Maha Besar, dan ditinggi-tinggikan oleh Maha Tinggi, diagung-agungkan oleh Maha Agung, dan tak lain dan tak bukan ialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Masyarul muslimin rahimakumullah. Imam Syafi'i dalam pengajiannya bertanya kepada muridnya. Apa pertanyaannya? Yaitu, wahai muridku, apakah yang paling ringan di dunia ini? Muridnya menjawab, ada yang menjawab kapas, ada yang menjawab kertas, bahkan ada yang menjawab awan. Imam Syafi'i menjawab, wahai muridku, sesungguhnya itu semua benar, melainkan yang paling ringan di dunia ini ialah meninggalkan sholat. Mengapa paling ringan di dunia ini meninggalkan sholat? Karena setiap kita ingin melaksanakan sholat, setiap kita ingin mendirikan sholat, maka iblis atau setan meniup-niup mata kita sehingga kita mengantuk untuk melaksanakan sholat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sesuai dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Keislaman seseorang, keimanan seseorang diperumpamakan sebagai rumah kayu, yang dimana tiang rumah kayu tersebut ialah salat kita. Jikalau salat kita bagus, rumah kayu tersebut semakin kokoh atau keimanan kita pun semakin bagus. Dan jikalau sebaliknya, jikalau salat kita buruk, maka keislaman kita atau keimanan kita akan menjadi buruk pula. Yang dimana semakin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin kita tersesat ke jalan yang buruk, maka kita akan semakin sulit juga kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Al-Kisah seorang penzina, yang dimana seorang penzina wanita masuk neraka, tetapi dia ditarik kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada saat ia meninggal, banyak orang-orang yang berada di dunia, bapak-bapak maupun ibu-ibu, yang ngerumpi atau menggosipi wanita tersebut bahwa si A itu adalah penzina, mana mungkin dia masuk neraka. Dan pada saat dia di neraka, dia mendapatkan pahala dari orang menggosipinya, sehingga dia ditarik ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat pahala orang yang di dunia itu habis, lalu ia mengisap dosa dari penzina tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Allah meminta kita salat, Allah menyuruh kita salat bukan untuk merepotkan kita, apalagi menyiksa kita, melainkan demi kepentingan kita sendiri, yang dimana agar kita terjauh dari sifat buruk manusia. Yang dimana sifat buruk manusia itu ialah karena dua hal. Yang pertama, sifat fahsya, dan yang kedua, sifat mungkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kita dari sifat keji dan mungkar. Sifat keji atau sifat fahsya terjadi karena nafsu syahwat, dan sifat mungkar terjadi karena nafsu perut dan akal. Jadi sebetulnya Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, bukan bahwa Allah membutuhkan kita sholat, bukan bahwa Allah sakit jika kita tidak sholat, melainkan kita sendiri yang membutuhkannya agar kita menjadi manusia yang lebih baik dan lebih yang termasuk orang-orang yang bertakwa. Masyarul muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman dahulu, seorang sahabat atau seorang sahabat Nabi bertamu kepada Rasulullah SAW, dan ia bertanya,
"Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah salat di awal waktu." Yang dimana salat terbagi menjadi 3 waktu. Yang pertama ialah di awal waktu. Jadi kalau kita melaksanakan salat di awal waktu, maka kita akan mendapatkan satu kebaikan dari pahala salat tersebut. Jadi kalau kita melaksanakan salat di pertengahan waktu, maka kita hanya mendapatkan setengah atau separuh dari pahala salat tersebut. Dan jikalau kita melaksanakan salat di akhir waktu, maka kita akan tidak mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan pahala. Jadi jikalau kita malas-malasan melaksanakan salat, atau jikalau kita melaksanakan salat di akhir waktu, itu sama dengan kita rugi. Karena jikalau kita melaksanakan di akhir waktu, kita sama saja tidak melakukan apa-apa. Masyiral muslimin rahimakumullah, kesimpulan dari ceramah singkat saya ialah marilah kita memperbaiki kualitas salat kita, apalagi di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan, agar kita termasuk golongan la'allakum tattaqun. Dan amalan yang paling pertama dihisab atau dihitung di akhirat kelak ialah salat kita. Jikalau salat kita bagus, maka seluruh amalan kita pun juga ikut akan bagus. Dan justru sebaliknya, jikalau salat kita buruk, maka seluruh amalan kita pun juga akan buruk. Cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.